kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi tentang surga. Selamat menyaksikan. Paham. Kakak lagi baca apa sih? Nah, jadi aku lagi baca pengertian surga dalam agama Islam. Surga dalam agama Islam merupakan tempat yang diidamkan oleh setiap muslim. Surga dianggap sebagai tempat yang paling indah dan penuh dengan kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Surga juga dianggap sebagai hadiah dari Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Hal tersebut telah disampaikan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Kahfi ayat 107, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. Nah, kemudian setelah itu surga juga dianggap sebagai balasan amal baik. Perbuatan baik manusia akan diperhitungkan pada saat yang besar. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tidak ada sedikit pun balasan baik, perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan Allah SWT. Terhadap perbuatan baik itu, tentu kita akan mendapatkan balasan yang sangat memuaskan dan sangat menyenangkan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, melebihi kenikmatan dunia. Ungkapan kenikmatan tersebut telah difirmankan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal 'araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Yang artinya sungguhnya penghuni surga pada hari itu telah bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya hidup dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan kita. Mereka memperoleh banyak buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surah Yasin ayat 55 sampai 58. Kakak lagi ngapain sih? Aku lagi nyampe, tapi aku kepikiran deh sama materi pintu surga Asyodako. Kalian tahu gak sih pintu surga Asyodako itu apa? Pintu surga Asyodako ini sesuai namanya merupakan pintu surga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat muslimin dan muslimah yang gemar sekali bersedekah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka ia akan dimasukkan ke pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil dari kebaikanmu. Jika ia ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari babu sholat. Jika ia ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari babu sodakoh. Jika ia ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari babus jihad. Jika ia ahli puasa, maka ia akan diantarkan ke pintu puasa atau babus rayyan. Selanjutnya ada pintu surga asyolat. Apa itu pintu surga asyolat? Pintu surga asyolat ini merupakan pintu surga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat-umatnya yang sering sekali melakukan ibadah sholat wajib ditambah dengan sunnah serta menyempurnakan wudhu, gerakan, dan doanya. Lagi pada ngobrolin apa sih? Tentang di surga. Surga merupakan tempat terakhir yang diberikan seluruh umat manusia setelah wafat. Surga sendiri dalam agama Islam terdiri dari 8 pintu. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga memiliki 8 pintu. Di antaranya ada 3 yang disebut dengan arayan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang gemar berpuasa. Arayan sendiri Arayan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Arayan merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang bergemar berpuasa. Kata Arayan sendiri diambil dari bahasa Arab, Rayan, yang artinya segar, puas, dan tidak haus. Menurut Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya, kata Arayan digunakan karena orang-orang yang melewati pintu ini tidak akan merasa haus. Kalian lagi bahas apa sih? Kalau saya lagi ngebahas tentang pintu surga. Al-Ghazimina Gais Walafina, yakni orang yang masuk surga adalah orang-orang yang beriman.
yang bisa mengendalikan amarahnya. Al-Qadi Iyaidah rahimahullah menyampaikan hadis riwayat Bukhari nomor 3666. Imam Muslim dalam hadis ini menyampaikan 8 pintu surga, diantaranya Babul Taubah, Babul Kazmil Dais, Babul Rabiin, dan Babul Aiman. Pintu yang dimasuki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab. Babul Walid berasal Abu Darda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin menyanyikan silakan, jika kau ingin menjaganya silakan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1900. Kak, lagi bahas apa nih? Saya lagi membahas tentang Al-Hijjah. Pintu Al-Hijjah merupakan pintu surga khusus orang-orang yang ikhlas dalam berhijrah di jalan Allah SWT. At-Sikir. Pintu At-Sikir, pintu surga yang satu ini merupakan pintu surga yang Allah SWT dikhususkan untuk umat Islam yang gemar berzikir. Al-Yaman, pintu surga yang satu ini dikhususkan bagi para muslimin dan muslimah yang masuk surga tanpa hijab, disebut dalam hadis berikut, Wahai Muhammad, serulah umatmu yang tidak hisab untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Yaman yang merupakan di antara pintu-pintu surga, sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Kak, ini lagi bahas apa ya? Kesimpulan, satu kehidupan akhirat merupakan kelanjutan kehidupan dunia. Dalam arti bahwa dalam kehidupan akhirat ini manusia harus mempertanggungjawab segala apa yang telah ia jalani ketika masih hidup di dunia. Dua, surga dan neraka merupakan tempat akhir manusia setelah dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Mereka yang banyak berbuat amal kebaikan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai pedoman ajaran Nabi Muhammad SAW